yang Tuhan percayakan kepada gerejanya itu cuma satu saja, yaitu firman-Nya. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak mempercayakan uang kepada gerejanya, Tuhan tidak mempercayakan kekayaan kepada gerejanya, Tuhan tidak mempercayakan kedudukan bagi gerejanya, dan yang lain-lain. Yang Tuhan percayakan bagi gerejanya adalah firman-Nya. Nah, ini perlu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan menanggapi dengan serius. Kalau gereja yang dipercaya oleh Tuhan yaitu firman-Nya, dan saudara kerjakan sungguh-sungguh firman itu, maka gereja akan jadi kekuatan yang luar biasa. Saya akan memberikan satu contoh yang nyata, dan sampai hari ini saya terus timbul cemburu kalau saya melihat fakta ini. Saya lama tinggal di negara Jerman, waktu itu masih Jerman Barat. Bahkan ketika peristiwa 19 November tahun 89, runtuhnya tembok Berlin, oleh kemurahan Tuhan saya pas ada di kota Berlin itu. Sejak tahun 81 saya sudah pelayanan di kota Berlin, di Berlin Barat waktu itu. Sampai kota itu bersatu lagi dengan Berlin Timur, saya ada di situ dan melihat betul. Nah, saudara, Jerman buat saya adalah negara yang sangat mengagumkan. Kenapa begitu? Sebab Jerman itu merdekanya menjadi negara itu sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia 17 Agustus 45, maka Jerman itu tanggal 26 atau 27 Agustus 45. Ketika Hitler mati, maka negara itu bebas dari semua kengerian dan kejahatan yang dibuat. Nah, yang saya heran dan cemburu, Jerman jauh lebih maju dari Indonesia. Padahal merdekanya pada bulan yang sama, pada tahun yang sama, hanya beda tanggal saja. Lalu ada 5 hal yang saya temukan yang tidak dimiliki oleh Jerman, tapi dimiliki oleh Indonesia. 1, jumlah penduduk. Jerman waktu itu masih Jerman Barat saja, setelah perang terpisah Jerman Timur, penduduknya itu nggak sampai 30 juta. Indonesia waktu merdeka tahun 45 sudah sekian puluh juta lagi, jauh lebih banyak. Nomor 2, Jerman tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia. Hasil bumi Jerman cuma satu, hasil kekayaannya itu batu bara. Negara kita luar biasa, hasil alamnya, hasil lautnya, hasil buminya. Jerman tidak punya yang lain, hanya batu bara yang sampai hari ini jadi devisa terbesar negara itu. Nomor 3, luas wilayah Jerman jauh lebih kecil daripada luas wilayah Indonesia. Waktu Jerman Barat saja, maka luas Jerman Barat itu lebih besar sedikit daripada Jawa Barat. Kecil. Nomor 4, Jerman sebagai negara yang kalah perang, maka Jerman menjadi negara yang diejek dan dibenci oleh banyak negara Eropa dan internasional. Kenapa? Karena Hitler itu jahat. Masih ingat sejarah? Dia membunuh lebih 6 juta orang Yahudi. Maka Jerman dibenci betul-betul karena kejahatan perang itu. Nah, di manapun juga negara yang menjajah negara lain, masih ingat Jepang? Waktu mereka menyerah kalah pada tentara sekutu, maka dalam hukum perang internasional, negara yang menjajah negara lain kalau kalah perang, maka negara itu harus membayar ganti rugi yang disebut pampasan perang. Termasuk Indonesia. Waktu itu Jepang membayar sampai puluhan juta, itu tahun 50-an akhir. Nah, salah satu hasil pampasan perang Indonesia dari Jepang, waktu Soekarno jadi presiden, dia membangun Hotel Indonesia di Jalan Tamrin dan Gedung Sarinah. Maka tahun 62 Tamrin, Hotel Indonesia dan Gedung Sarinah adalah bangunan tertinggi di Indonesia. Nah, sama dengan Jerman, karena mereka kalah perang dan mereka sudah merusak puluhan negara di Eropa Barat maupun Eropa Timur, maka Jerman harus bayar ganti rugi. Coba bayangkan ini, negaranya sudah kalah perang,
ekonomi mereka hancur. Bahkan Jerman adalah satu-satunya negara Eropa yang hancur total. Tidak ada bangunan yang utuh karena diserang oleh sekutu. Nah, bayangkan sudah harus bayar papasan perang, harus membangun negara sendiri, menolong rakyat yang sudah hancur karena perang. Ngeri keadaan Jerman pada waktu itu. Nah, saudara, 5 hal ini yang Indonesia tidak miliki. Maaf, yang Jerman tidak miliki, tapi Indonesia miliki. Tapi mengapa dalam waktu 5 tahun, tahun 50, Jerman mulai bangkit dan dia mulai dikenal sebagai negara industri, negara yang punya teknologi tinggi. Nah, saya seorang peneliti, maka ketika saya lama tinggal di negara itu, saya mulai mencari sejarah. Mengapa dan bagaimana Jerman bisa bangkit? Kenapa Indonesia tidak? Padahal kita tuh kaya sekali kalau dibanding dengan Jerman. Kenapa? Nah, ini yang mengharukan. Ternyata pemerintahan yang baru dibentuk pada akhir tahun 45, maka pemerintah Jerman itu mengajak gereja menjadi penasehatnya. Dan ini rahasianya. Nah, saya ingin gereja di Sanggoledo mempelajari sejarah ini. Jadi ketika Jerman itu bangkit tahun 45 sebagai negara baru yang hancur karena perang dan harus bayar ganti rugi di puluhan negara, rakyat banyak yang miskin, penyakit luar biasa, maka harus bangun perumahan, harus bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun gedung pemerintahan lagi, luar biasa hancur. Tapi ini yang mengagumkan. Ketika gereja dilibatkan untuk menjadi penasihat negara, maka para hamba Tuhan pada waktu itu baik Kristen maupun Katolik, mereka mulai menyampaikan firman Tuhan kepada pemerintah yang baru. Apa yang harus dibuat dalam keadaan seperti ini? Nah, anak-anak Tuhan perhatikan. Ternyata di mana firman Tuhan dilakukan, maka akan terjadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa di tempat itu. Lalu saya mulai diskusi dengan Roh Kudus soal Jepang. Lihat Jepang. Ternyata Jepang juga negara yang sama bangkitnya pada bulan Agustus 45. Setelah Jepang kalah perang dan sekutu menang, maka pemerintahan baru dibentuk. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Jepang kan bukan Kristen, siapa jadi penasehatnya? Tapi kenapa negara itu maju dan diberkati Tuhan? Sama keadaannya dengan Jerman. Jepang negara yang hancur, mereka dibenci oleh negara-negara Asia karena kejahatan perang itu. Orang-orang tua masih ingat waktu zaman Jepang dulu, jahatnya Jepang itu luar biasa. Tapi sama tahun 50 juga Jepang bangkit jadi negara maju sampai hari ini. Kenapa Indonesia terpuruk? Kalau kita bicara Krismon, sudah lewat. Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea sama mengalami krisis moneter juga. Kenapa mereka sudah bangkit? Kenapa Indonesia tetap hancur? Di sini kita menemukan satu kesalahan, bahwa gereja tidak pernah tampil dengan benar. Gereja tidak pernah berani menyatakan kebenaran Tuhan. Kembali kepada Jepang dulu. Saya kaget ketika Roh Kudus menunjukkan. Saudara masih ingat sejarah orang Jepang itu menghargai kaisar mereka itu sebagai keturunan dewa. Maka ini yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Ketika Kaisar Hirohito harus minta maaf kepada rakyat Jepang dan kepada dunia bahwa dia salah sebagai kepala negara karena mengizinkan perang. Saudara, Hirohito sebagai kaisar yang diakui sebagai keturunan dewa matahari, dia tahu. Jadi Hirohito sadar betul kalau dia sebagai keturunan dewa lalu minta maaf, mengakui kesalahannya pada dunia internasional, dampaknya luar biasa. Dan dalam sejarah Jepang itu ditulis, ketika Kaisar Hirohito minta maaf. Betul saudara,
jumlah rakyat Jepang yang mati bunuh diri gara-gara mereka kecewa dengan kaisarnya. Karena mereka tidak mau terima kalau kaisarnya harus mengaku salah. Sebab bagi mereka kaisar itu dewa. Maka mereka mati. Ternyata yang mati bunuh diri gara-gara kaisar mereka minta maaf itu jauh lebih banyak daripada yang mati gara-gara bom atom. Nah, ini yang menyebabkan mengapa Tuhan memberkati Jepang walaupun itu negara Buddha atau negara Shinto, karena kaisarnya melakukan firman Tuhan untuk minta maaf. Saya begitu kaget waktu melihat sejarah itu. Saudara, inilah firman Tuhan. Siapapun yang melakukan firman, sekalipun dia bukan orang Kristen, dia akan tetap kena dampak. Karena firman itu kekuatannya luar biasa. Saya beri contoh yang terakhir supaya para gembala, para hamba Tuhan, dan para pejabat, para pemimpin perhatikan ini baik-baik. Komunis. Saudara, waktu saya membaca biografi Karl Marx, dia pendiri komunis di dunia, dan saya membaca betul paham komunis, saya terkejut. Dengarkan baik-baik. Karl Marx itu mahasiswa teologi. Dia orang Kristen. Lalu kenapa dia bisa membuat satu paham yang anti Tuhan dan memusuhi Tuhan? Karena dia kecewa dengan gereja. Para pejabat gereja kaya raya, tapi rakyat dan umat dibiarkan menderita. Itu zaman perang di Eropa waktu itu. Saudara, itu sebabnya komunis walaupun baru 70 tahun di dunia pada waktu itu, belum lama, tetapi komunis bisa menguasai sepertiga dunia. Bayangkan, komunis itu mulai mendunia pada tahun 1921. Belum lama, ketika Lenin mulai menyatakan paham itu dan dianut oleh sebagian besar orang, baru 1921. Sampai 1991 ketika komunis jatuh, itu baru 70 tahun. Tapi sepertiga dunia sudah percaya kepada komunis. Kenapa? Dengarkan. Ternyata Karl Marx mendasari paham komunis itu lewat dua pasal di kitab Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4. Itulah pahamnya komunis di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Kata komunis, saudara, itu diambil dari bahasa Alkitab, komuni. Gereja Katolik sampai hari ini menggunakan kata komuni. Komuni itu artinya hubungan Yesus dengan gereja yang disimbolkan dalam perjamuan kudus. Jadi gereja Katolik kalau membuat perjamuan kudus namanya komuni. Itu kata yang hebat. Nah, dari kata komuni yang artinya bersekutu dan bersatu, Karl Marx menjadikan paham komunisme. Dari kata komuni, maka muncul kata komunitas. Pada dari kata komunitas, artinya kumpulan beberapa orang yang membentuk kelompok, dan itulah masyarakat. Komunitas. Bahasa Inggris perjamuan kudus disebut the Holy Communion, artinya persekutuan kudus antara Yesus dengan gereja. Saya terkejut ketika mengetahui ternyata komunis itu diambil dari Alkitab. Oh, saya marah betul di situ. Nah, saya mau berikan ilustrasi ini kepada saudara. Kalau pisau, ya perhatikan pisau yang diciptakan oleh manusia pada berapa abad yang lalu, dengan begitu tajam pisau itu, dengan maksud manusia bisa lebih mudah hidupnya karena punya pisau, betul tidak? Tapi pertanyaan saya, kalau ada penjahat, ada pencuri, ada pembunuh juga menggunakan pisau untuk berbuat jahat, saya mau tanya kepada saudara,
apakah pisau itu tetap tajam atau jadi tumpul kalau dipegang oleh penjahat? Coba jawab, tetap tajam atau jadi tumpul? Tajam. Walaupun disalahgunakan. Nah, seperti itu firman. Sekalipun yang menggunakan bukan orang Kristen, contohnya Kaisar Nero itu, tetapi dia melakukan hukum Kristus, yaitu siapa salah, minta maaf. Walaupun rakyat Jepang menentang, ternyata firman tetap sama tajamnya. Karl Marx menyalahgunakan firman, tetapi yang disalahgunakan adalah firman, maka firman tetap tajam juga. Maka itu dalam 70 tahun saja komunis bisa menguasai sepertiga dunia, saudara. Mengerti nggak contoh-contoh ini? Apalagi kalau gereja menggunakan betul-betul kekuatan firman dalam hidupnya, saudara, dimanapun ada gereja, di situ ada kekuasaan yang luar biasa. Firman gunakan dalam hidup, lagi sekali firman pakailah dalam hidup untuk apa saja. Yohanes 1 ayat 3. Saya akan membaca ayat ini. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Dimulai dengan Injil Yohanes. Dan itu sungguh luar biasa. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Begini kata Tuhan. Segala sesuatu. Saudara, kalau firman menulis segala sesuatu, berarti ya semua, tanpa ada pengecualian. Segala sesuatu adalah segala sesuatu. Dan ini luar biasa. Perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa Dia di sini? Saudara bisa baca dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 bicara tentang kekuatan firman. Firman dan firman. Segala sesuatu itu dijadikan oleh firman itu. Apa saja adalah firman. Saudara, dalam kesulitan hidup, cari firman. Nanti firman itu akan mewujud nyatakan semuanya itu. Dan ini sungguh kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ternyata bukan cuma kata-kata Tuhan, firman itu adalah perkataan Tuhan. Bukan cuma kata-kata Tuhan yang berkuasa, ternyata perkataan kita pun berkuasa. Coba perhatikan. Kalau ada sebuah pesta, ramai, pestanya meriah, makanannya hebat-hebat, enak-enak di situ. Tidak ada orang susah, tidak ada orang sedih, semuanya bergembira. Pakai alat musik yang hebat. Pesta masih berlangsung. Tiba-tiba ada orang masuk, cari seseorang. Misalnya ini si A juga lagi pesta, sukacita luar biasa. Lalu orang yang baru datang tadi memberitahukan pada si A, ini firman bukan? Kata-kata diucapkan oleh orang itu. Dibilang ibumu meninggal. Pendek sekali firman orang ini. Ibumu meninggal. Saya mau tanya kepada saudara. Firman orang ini menciptakan apa pada si A? Coba jawab. Ini di tengah pesta yang ramai ini. Pesta yang meriah. Menciptakan apa bagi si A yang mendengar firman ini tadi? Kesedihan, duka cita. Maka suasana pesta jadi berubah. Karena ada orang yang meninggal. Pendek sekali. Ibu meninggal. Pendek sekali. Nah, saudara, itulah kuasa kata-kata juga. Waktu saya masih sekolah, salah seorang guru kami, dia sudah meninggal, almarhum. Dia masuk ke ruang kelas. Kayak soal kita, dia masuk ke ruang kelas. Lalu dia menanyakan berat badan kami masing-masing. Saya heran, ini guru mau ngajar apa, tanya berat badan. Seperti ke posyandu aja, tanya berat badan. Lalu dia jumlah semuanya. Kami kelasnya cukup besar, hampir 1 ton kalau di total semua berat badan kami itu. Terus
Dia nulis di papan tulis sekian ratus kilo. Saya masih mikir, mau buat apa? Mengajar kok tanya berat badan. Maka dia berkata, saya akan buktikan betapa hebat kekuatan di mulut saya. Saya cuma bicara saja, maka saya akan mengangkat hampir 1 ton ini. Saya pikir, dari mana? Sudah, terus dia minta. Saya minta sekarang semua saudara berdiri. Ya kami berdiri kan, disuruh berdiri. Nah begitu berdiri, terus dia bilang duduk lagi. Loh, suruh apa duduk lagi? Nah dia buktikan, ternyata kata-kata saya bisa ngangkat hampir 1 ton. Betul? Inilah kekuatan kata-kata. Tadi Pak Nurdin berapa kali minta kita berdiri? Berapa ton lagi ini semua berdiri semua. Kata-kata. Saudara, belajarlah dari kekuatan firman itu. Sakit penyakit akan sembuh kalau ada firman yang datang kepada kita. Persoalan akan selesai kalau ada firman datang kepada kita. Semuanya itu hanya karena firman. Maka itu saya percaya Indonesia tidak akan selesai masalahnya hanya karena diberi hutang lagi oleh IMF. Tidak. Tapi Indonesia akan selesai masalahnya kalau mereka mau dengar suara Tuhan lewat gereja. Sungguh kalau pemerintah Indonesia mau mendengar suara Tuhan lewat gereja Tuhan. Tapi ini masalahnya. Orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan pun tidak takut Tuhan. Saudara, bukti nyata pejabat Kristen pun ikut jadi pencuri di negara ini, ikut jadi korupsi di negara ini, ikut jadi jahat di negara ini. Lihat ributnya para calon legislatif anggota dewan. Ngeri. Mereka bayar sekarang. Sudah bukan rahasia lagi. Di partai-partai besar untuk jadi caleg saja sudah harus keluar sekian ratus juta, sekian puluh juta. Lalu mau jadi apa negara ini? Kalau lembaga tertinggi negara ini yaitu anggota dewan, wakil-wakil rakyat, ternyata semua adalah mau terima suap dan mata duit. Maka itu di Kecamatan Sanggolin, siapapun saudara, beranilah untuk bersuara atas nama Tuhan. Berani berkata atas nama Tuhan di posisi manapun saudara duduk, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau saudara mengaku Kristen, saya titipkan pesan ini, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara harus berani melawan arus dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak berani melawan arus, kita nggak akan jadi berkat untuk masyarakat di sekitar kita. Dan inilah contoh-contoh yang sudah saya berikan. Betapa firman itu luar biasa kekuatannya. Suami istri, keluarga di rumah, mari kita gunakan firman juga untuk hidup kita. Maka nanti rumah tangga kita akan penuh kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yesaya 48, 17 sampai 19. Luar biasa Tuhan kita. Yesaya 48. Setelah ini saya akan berikan satu contoh lagi yang paling sederhana dalam hidup ini. Sudah, Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Siapa Tuhan kita? Seringkali kita tahu dia penyembuh, dia gembala yang baik, dia penghibur, dia penolong, dia pemberi berkat. Betul, tidak salah. Tapi mari hari ini kita mengenali Tuhan kita dari satu bagian lagi. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang maha kudus Tuhan Israel. Siapa dia? Perhatikan. Akulah Yahweh Tuhanmu, satu yang bagaimana? Ayo Alkitab saudara bilang apa? Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan kita, Papa kita bukan cuma penolong, bukan cuma penyembuh, bukan cuma pemberi berkat, bukan cuma penghibur, bukan cuma penjawab doa, bukan cuma gembala yang baik. Betul itu semua. Tapi salah satu lagi kita temukan hari ini, Tuhan Papa kita
dia adalah pengajar. Katakan amin. Dia adalah pengajar. Ini sungguh luar biasa. Dia adalah pendidik. Dia adalah guru. Dan ini sungguh luar biasa. Saudara, saya mau titipkan ini sebelum saya lupa tentang sekolah Kristen ini. Umat Tuhan di Sanggoledo harus merasa ikut memiliki SMP ini. Walaupun pakai nama metodis, tidak sama dengan organisasi gereja kita. Saya mau buktikan sejarah, saudara. Suatu hari, saudara, itu kira-kira bulan Oktober tahun 88. Saya mengalami kekecewaan yang berat dalam hidup saya. Saya mengalami stres yang berat dalam hidup saya. Sampai teman-teman saya, para pendeta, sudah mendoakan, sudah peti-peti nggak bisa selesai. Saya kecewa, saya tertekan. Kenapa? Dalam 1 bulan Oktober tahun 88 itu, saudara, surat yang saya terima dari teman-teman saya, para pelayan Tuhan di banyak desa dan pedalaman Kalimantan Timur khususnya waktu itu, dan beberapa desa di Jawa, di Sumatera. Sebulan itu saya terima surat yang sangat mengecewakan, sangat menyedihkan. Permasalahan gereja begitu banyak. Di antaranya, saudara, ada surat dari teman saya. Dia lapor, kami sudah punya uang, kami sudah punya lahan untuk bangun gedung gereja, tapi izin dari bupati tidak pernah turun. Masalah, ada yang satu lagi, tanah sudah ada, izin sudah keluar, tapi uang tidak ada. Ada lagi teman saya kirim surat, bendahara gereja melarikan diri dengan uang gereja. Masalah lagi, ada lagi surat yang lain, ketua kaum muda gerejanya menghamili anak tetangga. Masalah lagi, ada lagi masalah, pengerja gereja yang dikirim buat masalah lagi. Saya capek, saya marah betul. Saya berkata, Tuhan, saya tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah ini bukan karena uang, ini karena mental, karena karakter, karena moral yang belum dibentuk. Terus saya berkata di situ, Tuhan, kalau begini semua permasalahan pekerjaanmu, kapan engkau akan datang? Di situ saya tertekan, saudara. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya mau marah juga, saya marah kepada siapa? Kalau memang perbuatan si iblis semuanya itu, saya pun nggak punya waktu untuk mengunjungi saudara saya itu satu persatu, terlalu berat. Maka menjelang akhir Oktober, saya diingatkan Roh Kudus, pengalaman Raja Hizkia. Kalau saudara pernah baca kitab Tawari dan kitab Yesaya akan tahu. Suatu hari Hizkia diancam oleh Sanherib, Raja negeri Babel. Ancaman lewat surat yang menakutkan bahwa Sanherib akan menyerang Yehuda, akan menghancurkan Yerusalem. Lalu Hizkia dengan penuh ketakutan, dia membawa surat ancaman itu ke rumah Tuhan. Lalu ditulis di situ, maka Hizkia membuka surat itu di hadapan Tuhan. Lalu saya diingatkan Roh Kudus untuk melakukan hal yang sama. Maka saya ambil surat-surat teman-teman saya, para hamba Tuhan di banyak daerah itu. Saya masuk ke kamar saya buka surat itu satu-satu di lantai kamar saya. Saya duduk di lantai, tapi saya tidak sembahyang. Mata saya terbuka, saya marah betul. Saya berkata, Tuhan, baca sendiri semua surat ini. Bagaimana cara menyelesaikan, saya juga tidak tahu. Saya berdoa tapi buka mata, saya melihat semua surat-surat saya gelar di lantai itu. Saya begitu terkejut, saudara. Saya masih emosi. Tiba-tiba Roh Kudus begitu lembut datang dan berbicara kepada saya. Dia berkata, Daniel, kenapa engkau tidak kembali kepada pelayanan Yesus yang semula? Saudara yang pernah punya pengalaman dengan Roh Kudus pasti akan ngerti. Dalam kesesakan yang kita alami, kalau kita dengar firman, langsung hati yang marah jadi reda, hati yang tertekan jadi sembuh. Saya menangis, saudara, saya menangis. Walaupun saya belum mengerti apa itu pelayanan Yesus yang semula, saya belum mengerti. Tapi jawaban itu membuat saya lega. Saya menangis. Saya baru lega. Selama sebulan saya tertekan karena masalah-masalah itu. Roh Kudus tahu bahwa saya tidak mengerti apa itu pelayanan Yesus yang semula. Lalu dia jawab setelah saya nangis selesai. Roh Kudus jawab, saudara dengar ini. Pelayanan Yesus yang semula itu cuma 2 hal saja. Sampai hari dia naik ke surga,
Orang tidak panggil dia pendeta Yesus, tapi orang panggil dia guru. Betul? Pelayanan semula dari Yesus cuma dua, pendidikan dan kesehatan. Saudara, langsung saya dapat jawaban. Saya langsung berdiri, saya angkat tangan saya bersyukur kepada Bapa yang baik karena firman yang saya dapatkan. Nah, ini contoh. Lalu saya ringkas semua surat itu, saya kembalikan ke amplopnya, saya keluar dari kamar saya cari teman-teman saya pendeta yang mendoakan saya, bilang saya sudah ketemu jawaban dan kau tidak usah berdoa lagi. Apa jawaban itu? Saudara lihat, gereja Katolik adalah gereja yang paling betul menggenapi pelayanan Yesus yang semu. Perhatikan, di mana ada gereja Katolik pasti ada sekolah dan rumah sakit. Itu pasti. Saudara, akhirnya November 88 itu hari bersejarah buat saya. Saya berkeputusan, saya tidak akan menyekolahkan orang ke sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Saya menyekolahkan anak-anak saya dan banyak orang untuk jadi guru dan jadi dokter atau tenaga paramedis sampai hari ini. Karena itu pelayanan Yesus. Maka itu di Papua Tuhan memberkati kami dan memberikan sekolah-sekolah. Dan siapa guru-gurunya adalah orang-orang yang kami sekolahkan sampai hari ini. Kami membuka pelayanan kesehatan, menyekolahkan dokter-dokter. Waktu makan malam tadi di rumah Pak Lius, sungguh Pak Lius punya beban yang luar biasa. Ternyata saudara, belum ada orang Dayak di daerah ini yang jadi dokter. Maka itu tolong gereja, maafkan saya kalau saya katakan, jauh lebih baik saudara menyekolahkan anak-anak dan anak-anak muda di gereja saudara, bukan ke sekolah Alkitab atau teologi. Masukkan mereka ke sekolah keguruan. Cetak guru sebanyak-banyaknya, cetak perawat sebanyak-banyaknya, cetak mantri sebanyak-banyaknya, sekolahkan dokter sebanyak-banyaknya. Percayalah, Tuhan akan mengirimkan fasilitas untuk itu. Saya alami, saya cuma pendeta. Apalagi saya tidak punya jemaat. Berarti saya tidak pernah punya persembahan tetap. Tapi oleh kemurahan Tuhan, di mana saya bergerak di jalannya Tuhan Yesus, saya tidak menghitung sudah berapa ratus guru yang sudah selesai dididik. Itu dari uang persembahan yang saya terima. Saya investasikan kepada manusia, bukan kepada gedung atau fasilitas. Sekarang sudah 10 dokter yang berhasil saya luluskan dari uang persembahan saya. Dan sekarang kami sedang bangun rumah sakit di Papua. Dan ketika kami mau bangun tahun 94 dapat visi, bukan rumah sakit. Dan ketika tahun 2002 awal, kami datang kepada bupati kami di Nabire untuk minta izin. Maka rumah namanya bukan rumah sakit tapi rumah kesembuhan. Pak Bupati tertawa, betul juga Pak Pendeta, kalau rumah sakit orangnya sakit terus. Tapi ini rumah kesembuhan. Kami ingin mengembali kepada pelayanan Yesus yang semula. Maka itu sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Bukan cuma berdoa untuk SMP ini, tapi buatlah sesuatu atas nama gereja Tuhan di Sanggolid. Maka sekolah ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saudara lihat sejarah, semua pejabat yang angkatan 45, semua tokoh Indonesia angkatan 45, hampir 80% mereka sekolah di sekolah misi tahun-tahun itu. Dan itu sejarah. Jadi sekolah yang terbaik yang dimiliki oleh negara ini sejak puluhan tahun yang lalu adalah sekolah milik gereja. Dan itu sejarah. Maka itu mari kita kembali kepada kebenaran ini. Alius, ibu, didik anak-anak. Persiapan 3 orang anak itu untuk ngambil guru atau tenaga medis. Tolong anak-anak saudara semuanya, jangan takut masalah biaya. Kalau untuk guru, Tuhan pasti akan memberkati. Kalau untuk masalah kesehatan, Tuhan pasti memberkati. Karena itu hati Yesus. Pikirkan ini baik-baik gereja Tuhan. Jadi sejak tahun 88 sampai hari ini, kemanapun saya pergi pelayanan, saudara, saya tidak pernah berpikir organisasi atau gedung gereja. Yang saya tanamkan adalah misi ini. Anak-anak Tuhan harus sekolah umum. Kurangi untuk sekolah pendeta. Maaf ya, jangan tersinggung. Makin banyak pendeta, makin ribut gereja itu. Maaf, perpecahan luar biasa.
Untuk apa? Saya minta dalam nama Yesus, untuk Kecamatan Sangkoledo jangan tambah gereja baru lagi. Jangan, cukup yang ada. Bahkan kalau saya tadi pagi ngomong dengan beberapa pendeta, untuk sebuah kecamatan begitu banyak organisasi, ini kebanyakan. Seharusnya para hamba Tuhan yang datang itu jangan bentuk gereja lagi, buat poliklinik, buat sekolah, itu jauh lebih berharga daripada buat gereja, saudara. Karena itu yang diperlukan oleh masyarakat. Saya berkata serius, mendirikan gereja hasilnya cuma pertengkaran. Kalau mendirikan pelayanan umum yang dimiliki dan diperlukan oleh masyarakat, itu akan jadi berkat yang luar biasa. Mari kita pikirkan masalah. Kembali ke Yesaya 48. Jadi jangan lupa, Tuhan kita adalah pengajar, amin, yang akan mengajar kamu tentang apa yang memberi faedah. Mulai hari ini anak-anak Tuhan di Sangkoledo, buatlah sesuatu untuk SMPI. Kalau perlu mulai tahun depan 2005, mulai dari TK sampai SMU ada di sini. Buat itu bagi kemuliaan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ini akan terjadi. Ini akan terjadi kalau umat Tuhan bersatu. Sampai kapanpun juga sekolah tetap diperlukan, sebab kita akan terus beranak, nggak akan berhenti. Betul nggak? Dan anak-anak kita sekolah di mana? Pikirkan itu, pikirkan itu. Dan tolong anak-anak Tuhan di kota kecamatan ini, bangunlah rumah lebih besar-besar lagi untuk menampung anak-anak kita. Saudara, bukti sudah nyata. Lihat di Pontianak, berapa banyak anak Kristen dari daerah-daerah sekolah ke ibu kota provinsi berubah imannya karena yang menampung bukan orang Kristen. Dan itu bukan rahasia lah. Maka itu gereja harus berbuat ini untuk kecamatan ini. Siapkan nanti kalau sekolah Kristen ini makin besar, maka akan banyak anak-anak Tuhan dari desa-desa dan sekolah ke sini, dan mereka butuh penampungan. Siapkan itu dari sekarang. Kalau tidak, orang lain akan buat itu. Ini perkara serius. Maka itu jangan biarkan sekolah Kristen hancur seperti ini, tapi buatlah sesuatu anak-anak Tuhan dengan fasilitas, dengan semua keadaan yang saudara punya. Entah pejabat, entah siapa, pengusaha, pegawai, buatlah sesuatu. Sekalipun anak-anak saudara sudah nggak ada yang usia sekolah lagi, tapi ini di daerah saudara, buatlah sesuatu buat sekolah ini. Beri kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buatlah sesuatu. Itu kerinduan Tuhan atas gereja. Saya kembali ayat 17. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang kedua, siapa dia? Yang bagaimana? Menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, inilah Bapa kita, Tuhan yang baik, Ayah yang luar biasa, mengajar dan menuntun. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saudara, saya kagum kepada Bapa di surga. Dia tidak pernah memaksa. Dia berkata sekiranya. Coba rasakan dalam hati. Kalau dia berkata sekiranya, itu berarti tergantung kita atau tergantung dia? Tergantung kita. Apa mau kita? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sederhana hidup ini, perintah-perintahnya adalah firman-Nya. Amin. Saya ulangi, perintah-perintahnya adalah firman-Nya. Sekiranya engkau semua memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan. Perintah yang bagaimana? Perintah yang mengajar dan menuntun seluruh langkah kehidupan kita. Apa hasilnya anak-anak Tuhan? Dua hasilnya. Dan dua hasil dari ketaatan kita atas firman itu, ini yang merupakan keperluan pokok seluruh manusia di dunia. Kita lihat kembali ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, satu, maka apa kita? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan yang kedua, apa kita? Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut.
yang tidak pernah berhenti. Luar biasa. Ketika zaman Pak Harto memerintah, maka Pak Harto punya program. Dan di mana-mana lewat BKKBN, di mana-mana ada program keluarga sejahtera. Masih ingat program itu? Dan saya setuju program itu. Lalu di semua rumah yang sudah dinilai dengan kriteria sejahteranya seperti apa, ada tanda di situ. Dan saya senang mengikuti program itu. Kesejahteraan adalah keperluan pokok manusia. Katakan amin. Ada banyak orang kaya tapi tidak sejahtera hidupnya. Bukan itu. Ada banyak orang punya uang tapi tidak bahagia hidupnya. Betul tidak? Justru firman ini memberitahukan kita yang sejahtera dan bahagia bukan karena banyak uangnya, bukan karena banyak mobilnya, tapi yang bahagia, sejahtera dan bahagia cuma karena satu hal. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahtera kita dan kebahagiaan kita tidak akan habis dan tidak akan berhenti, akan terus nyambung, saudara. Wah, itu luar biasa. Kalau keluarga-keluarga Kristen di Sanggolede hidup penuh sejahtera dan bahagia, tetangga-tetangga kita yang belum percaya Yesus akan datang kepada Yesus. Karena mereka lihat nasib mereka dengan nasib kita sama. Misalnya sama-sama di daerah Paket sana, sama-sama orang trans misalnya, sama. Mereka tahu kalau kita tanam apa, hasil kita berapa, mereka tahu. Tapi mengapa mereka melihat kita lebih sejahtera dari mereka? Mengapa mereka mengetahui kita lebih bahagia dari mereka? Padahal sama keadaannya. Benar nggak saudara, kalau suatu hari mereka datang kepada Yesus lewat saudara, mereka akan tanya, apa yang membuat kamu bisa sejahtera, bahagia, suasana rumah tanggamu begitu manis, suasana sukacita, ada apa? Maka berkat Yesus akan mereka terima juga lewat keluarga saudara masing-masing. Sekiranya, sederhana sekali, suami istri perhatikan firman Tuhan. Fungsi suami itu apa? Fungsi istri itu apa? Perhatikan. Anak-anak muda, jaga dirimu. Adik-adikku, para pemuda-pemudi, jaga dirimu. Kalian juga harus punya masa depan. Masa depan kalian, adik-adikku, para pemuda-pemudi, tidak ditentukan berapa kaya orang tuamu. Masa depanmu tidak ditentukan berapa banyak tanah sawah yang dimiliki oleh orang tuamu. Jadi firman ini juga untuk anak-anak muda. Kalau anak-anak muda ingin punya masa depan dan ingin punya damai sejahtera, ingin punya kebahagiaan, bukan tergantung berapa kekayaan orang tua saudara, tapi tergantung seberapa banyak saudara memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sekiranya, saya berikan beberapa contoh. Kalau ada orang beli motor merek Yamaha, maka semua barang itu ada buku petunjuknya tidak, saudara? Ada. Saudara beli radio, saudara beli TV, setiap barang itu ada buku petunjuk bagaimana cara menggunakan, betul? Nah, walaupun sama-sama buatan Jepang, ini cuma contoh. Kalau saudara beli motor merek Yamaha, boleh nggak? Bisa nggak motor itu jadi baik kalau saudara baca buku petunjuknya Honda? Bisa tidak? Bodoh sekali. Betul, nggak akan jadi. Saudara beli TV merek Sanyo misalnya, tapi saudara tidak bisa menggunakan itu dengan buku Sony, walaupun sama-sama Jepang. Karena masing-masing punya aturan yang berbeda. Pernahkah saudara menyadari bahwa hidup manusia ini lebih hebat daripada mesin elektronik apapun juga? Betul nggak? Jantung kita berdetak terus. Kita nggak pernah ganti oli mesinnya. Betul? Luar biasa. Dia nggak pernah terlambat. Itu yang saya kagum. Waktu saya baca buku tentang jantung, saya menangis. Ternyata orang itu tinggi ataupun pendek, darah kita dipompa oleh jantung sekali putar. Dari jantung ke kaki, kembali ke kepala, lewat jantung lagi, itu 21 detik. Semuanya sama. Luar biasa Tuhan kita. Dan kalau terlambat sedikit,
kita rusak, terlalu cepat sedikit juga kita rusak. Pas 21 detik itu luar biasa tuh. Dan itulah Tuhan kita. Saudara bisa bayangkan mesin mata kita kedip-kedip terus begini? Luar biasa bukan? Ini mesin sudah. Otak kita ini lebih hebat dari komputer. Kalau saudara pernah tahu komputer, dia bisa nyimpan data. Apa saja kita masukkan di sini. Otak kita lebih hebat dari komputer. Betul enggak? Bisa nyimpan semuanya. Jadi manusia menciptakan teknologi itu belajar dari tubuh kita. Kamera, foto, itu belajar dari mata. Coba kalau saudara lihat agak jauh kurang jelas, maka untuk memfokus mata kita pejamkan sedikit. Nah itu fokus. Nah di situ manusia belajar buat lensa untuk memfokusnya. Diafragmanya dibuka besar kecil, itu seperti mata kita. Nah mata kita begitu lihat sesuatu, begitu kedip, itu suatu cepretan. Maka itu hati-hati kalau dilihat orang sampai kedip-kedip sudah difoto terus oleh orang itu artinya hati-hati nanti. Nah yang hebat lagi, begitu mata kita kedip itu satu cepretan. Di otak kecil kita di belakang kepala sini itu mesin cetaknya, ini pusatnya memori. Langsung dicetak sebuah gambar di sini. Hebat sekali Tuhan. Saya belajar tentang anak-anak, saya baca banyak buku. Ternyata anak-anak kecil, maka itu saya akan marah kalau ada orang tua nonton TV ngajak anak-anak kecilnya. Itu jahat sekali. Jadi bayi-bayi itu sudah hafal, menghafalkan apa yang dilihat. Jangan dianggap enteng anak-anak kecil. Mereka matanya tajam sekali. Suatu hari ada seorang peneliti ahli anak-anak. Mereka ingin tahu anak-anak itu kekuatan matanya sekuat apa. Dibuat percobaan kira-kira 5 orang bayi yang umurnya di atas 5 bulan. Ya, dalam 1 minggu pertama, 7 hari pertama, setiap bayi diajak keluar rumah oleh ibunya ke jalan yang sama. Selalu sampai 3 hari pertama, ini bayi-bayi itu gelisah. Begitu digendong atau pakai kereta dorong, mereka tuh gelisah. Itu matanya lihat kiri kanan begitu. Tapi begitu hari keempat, mereka tenang betul-betul. Walaupun lihat kiri kanan tapi tenang sekali. Setelah seminggu dipindah rutenya. Bayi yang sama dibawa ke rute yang lain. Bayi kedua, ketiga, keempat, kelima dipindahkan rutenya juga. Sama, mereka gelisah lagi. Hari pertama gelisah, kedua, ketiga mulai tenang lagi. Setelah berapa rute, lalu para ahli ini memeriksa di belakang sarafnya, di belakang otaknya sini, ada apa dengan mereka? Hasilnya luar biasa. Maka itu jangan anggap enteng anak-anak kecil, bayi-bayi itu. Ternyata bayi-bayi pun sudah hafal warna. Kalau mereka dibawa keluar rumah, maka mereka lihat sebelah kiri pertama atau kanan, tergantung bayi itu lihat mana dulu. Ada warna apa? Warna pohon, warna spanduk, atau warna apa? Pokoknya warna. Dia perhatikan. Begitu dia lihat, misalnya sebelah kiri, begitu dia keluar rumah, ini warna hijau. Lihat sebelah kanan, kenapa hitam? Lihat lagi kiri, wah ini putih. Lihat lagi kanan, wah itu merah. Misalnya begitu. Saudara, ternyata mereka mencetak gambar di belakang otak sini, otak kecil namanya. Itu pusat memori. Nah, gambar itu tersusun. Hari pertama mereka sebelah kiri itu gambar hitam, kedua itu gambar merah ke kanan, merah, hitam, terus putih, terus apa lagi. Itu tersusun. Nah, besok kalau mereka lewat lagi ke situ, mereka kan tahu yang kiri, oh ya masih hitam, cocok, gambarnya sama. Mereka tenang. Yang kanan, oh ini merah, sama juga. Jadi mereka tahu ini jalan yang kemarin aku lewati. Jadi dia tenang. Tapi begitu minggu depan dia dipindah, dia tanya mana hitamnya, mana merahnya, kenapa berubah lagi, kemana ini? Mereka bingung lagi. Setelah hari keempat, mereka sudah cetak fotonya lagi, oh sama lagi gambar. Waktu saya mempelajari itu, maka itu hati-hati anak kecil. Jangan dianggap remeh. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak supaya kamu masuk surga. Masih ingat firman itu? Ternyata anak-anak itu luar biasa.
Nah, anak-anak saja bisa mengerti peraturan-peraturan itu. Maka itu mereka hidup dengan peraturan itu. Apalagi kita. Mengerti sekarang saudara? Jadi semua barang teknologi buatan manusia itu menyontoh tubuh kita ini. Apa saja. Nah, bayangkan. Kalau cuma motor, cuma radio, cuma televisi, itu semua ada buku petunjuknya. Apalagi tubuh kita manusia. Betul? Harus ada buku petunjuknya. Apa buku petunjuk hidup manusia? Adalah firman itu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, semua barang yang kita pakai sesuai buku petunjuk, maka barang-barang itu akan awet tahan lama. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Semua barang yang kita pakai sesuai buku petunjuk pasti akan tahan lama. Akan awet dia. Sama dengan hidup ini. Kalau kita memperhatikan buku petunjuknya, yaitu firman Tuhan ini. Ini cuma contoh saja. Misalnya disenggol oleh ada orang kaya. Kaya betul dia. Baru beli motor. Ngomong aja merek Honda. Karena dia kaya, dia ingin sok tunjukkan pada semua orang. Dia merubah peraturan itu. Motor Honda enggak diisi bensin. Tapi karena dia orang kaya, dia isi Coca-Cola. Supaya orang tahu aku kaya. Kan lebih mahal Coca-Cola daripada bensin. Betul nggak? Saya tanya, jalan nggak motor itu? Enggak, malah rusak. Betul? Nah, itulah hidup. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu nggak akan berhenti, nggak akan habis, kebahagiaanmu pun nggak akan habis sampai selama-lamanya. Gembala-gembala hamba-hamba Tuhan ajarkan kepada jemaat akan kebenaran. Kalau di pernikahan kita ada banyak masalah, itu pasti kita nggak nuruti peraturan Tuhan. Kalau di pernikahan kita ada banyak, di keluarga kita banyak gesekan, bentrokan, pertengkaran, pasti ada yang melanggar firman tentang pernikahan itu. Peraturan-peraturan pernikahan kita tidak lakukan dengan baik, maka hancur rumah tangga kita. Adik-adikku yang belum menikah, perhatikan firman Tuhan. Tidak boleh berpasangan dengan yang tidak seiman. Itu peraturan surga. Saudara lihat sekarang Keluaran 2 ayat 1. Di situ ada firman yang bagus untuk pernikahan. Keluaran 2 ayat yang pertama. Beri tanda dulu Yesaya 48, karena ayat 15 saya belum baca. Ini cuma contoh. Keluaran 2 ayat 1. Perhatikan, anak-anak muda ini penting sekali buat kalian. Ada laki-laki dari keluarga siapa? Keluarga Lewi. Lalu menikah dengan perempuan dari Lewi juga. Lahirlah Musa. Saudara, itu luar biasa. Kelahiran Musa dimulai dengan papa mama yang takut akan Tuhan. Orang Lewi harus menikah dengan orang Lewi. Terang tidak pernah bisa bersatu dengan gelap. Adik-adik orang muda, kami tinggal pesan ini kepada saudara. Supaya rumah tanggamu bahagia, hidupmu bahagia, ikuti peraturan Tuhan. Kalau saudara tertarik dan tidak seiman, berdoa biar Tuhan menjamah orang itu. Jangan saudara menginjili orang itu karena pacaran, jangan. Itu ini yang Tuhan percayakan. Lalu apa peraturan pernikahan? Kejadian pasal 2. Saya mau tunjukkan itu. Kejadian pasal 2. Sedikit masalah peraturan pernikahan. Supaya rumah tangga kita bahagia betul-betul. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bagaimana hukum suami istri. Ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Ini penting sekali. Maaf, 23 dulu. 23. Lalu berkatalah Adam, manusia itu, setelah Hawa dibawa datang. Dan jangan lupa, sebelum itu Adam tidur atau sedang bangun? Tidur. Wih, pintar adik-adik kamu jawab. Adam sedang tidur waktu istrinya sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan begitu Adam bangun, dia terkejut karena melihat ada seorang perempuan di situ. Dan inilah prinsip suami istri. Lalu begini kata seorang suami ketika bangun dari tidur, inilah dia,
tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Anak-anak Tuhan, hukum ini, peraturan pernikahan ini sungguh hebat dan luar biasa. Bagi pernikahan yang sudah di atas 3 tahun, ayat ini baru bisa dipakai. Kalau masih setahun 2 tahun masih belum, tapi di atas 3 tahun. Jadi begini, istri-istri perlu sesekali istri bangun lebih siang dari suami. Suami bangun duluan, biar istri masih tidur. Nah, saudara, saya gunakan hukum ini dan begitu banyak orang diberkati kalau hukum ini dipakai. Suami istri, rumah tangga kita akan tetap aman kalau resep ini kita pakai. Artinya begini, orang yang bangun tidur itu masih asli, bukan? Betul nggak? Karena belum dipoles. Baunya pun juga asli. Nah, kalau suami bangun duluan, lalu istri masih tidur, jujur ini suami, waktu kita lihat orang di samping kita, ya istri kita, jujur, apakah sebagai suami kita masih bisa berkata, wah, inilah dia. Waduh, ini luar biasa Tuhan. Saudara, saya kagum pada hukum suami istri. Praktekkan besok, ibu-ibu jangan bangun dulu, biar suami yang bangun dulu. Lalu suami jujur pada diri sendiri. Karena ini tolok ukur keluarga kita. Ternyata banyak suami tidak bisa menerima istrinya lagi. Ada alasan salah satu, kok istriku tambah gemuk. Ingat para suami yang kamu istrinya gemuk, bertobat kamu dalam nama Yesus. Sebab perempuan itu hormonnya beda dengan hormon laki-laki. Perempuan itu hampir sekian puluh% bawaan gemuk itu cukup besar. Kalau laki-laki itu tidak. Apalagi kalau perempuan sudah pernah melahirkan, itu melarnya cepat sekali. Maka itu kalau suami-suami nggak bertobat, paksa istrinya kurus terus, dalam nama Yesus saya gantung saudara hari ini. Maka itu saudara, hukum ini luar biasa. Jadi suami, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita masih kagum pada istri kita walaupun sudah sebesar itu badannya? Ini serius. Apakah kalau kita bangun pagi, kita lihat dia masih berkata, inilah dia. Wah, luar biasa. Kalau suami jujur ketika bangun lihat istrinya, kamu lagi, maunya siapa? Awas, dalam nama Yesus. Berarti rumah tangga kita sedang dalam masalah. Rumah tangga kita dalam masalah. Hebat nggak Tuhan kita? Inilah dia. Suami harus kagum pada istri. Jadi ibu-ibu besok bangun agak siang sedikit, supaya suami bangun dulu. Lalu dengar dia ngomong, awas kalau nggak ngomong suami. Indah sekali. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya pernah membantah Papa di surga dengan firman ini. Saya bilang begini, Tuhan, untuk apa firman ini kau tulis? Bukankah Adam dan Hawa adalah satu-satunya pernikahan yang gak punya orang tua dan gak punya mertua? Belum, betul tidak? Kenapa Tuhan ngomong soal orang tua? Toh mereka tidak punya orang tua. Betul gak? Jadi mubasir. Ayatnya jadi terlalu banyak di Alkitab. Ternyata firman ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Saudara, seorang ahli, dia seorang ahli jiwa, itu menemukan, dan ini Muslim, namanya Profesor Sikun dari Bandung. Dan justru dia dari Muslim percaya Tuhan Yesus gara-gara ayat ini. Waktu dia umur 75 tahun, dia ulang tahun, dia pernah bersaksi, dan saya hadir pada ulang tahun Profesor ini. Dan dia menyaksikan ayat ini, saya kagum sekali. Ternyata 80% retaknya pernikahan itu karena orang tua dan mertua ikut campur dalam rumah tangga. Hukum Tuhan mengatakan
Kalau manusia itu sudah menikah, hukum surga mengatakan itu negara baru. Ini sebuah negara, itu sebuah pemerintahan. Suami itu kepala negara. Nah, istri tergantung, saudara mau ikut paham republik atau parlementer atau apa. Istri bisa jadi perdana menterinya atau menteri dalam negerinya, terserah, saudara mau angkat dia jadi apa. Urusan suami nanti itu. Tapi pokoknya pernikahan itu negara baru. Nah, orang tua itu juga negara. Maka itu kalau negara yang sudah ada, yang lama, mencampuri negara yang baru, itu namanya intervensi. Dan itu perang betul sudah. Maka itu ingat, kalau sudah menikah, orang tua tidak boleh ikut campur rumah tangga anak. Dengar orang-orang muda yang baru menikah, dan dengar orang tua juga. Bagaimanapun sesalah-salahnya anak, ayo kita jujur. Orang tua bela anak atau bela menantunya? Ya pasti bela anak. Betul? Nah, ini bahaya. Maka itu kalau saudara sudah menikah, jangan pernah minta nasihat kepada orang tua lagi. Bahaya besar. Datang kepada gembala saudara atau orang ketiga dan saudara netral. Itu baru betul. Nah, Profesor Sikon berkata begini. Dia pernah menyelidiki Alkitab dan ingin cari salahnya Alkitab untuk melawan. Ternyata dia sumpah Tuhan baru pasal 2 Kejadian yang dia pelajari. Dia berkata begini, di mana-mana kalau ada orang buat obat harus ada penyakitnya dulu. Belum betul nggak, saudara? Kalau orang buat obat nggak ada penyakitnya, namanya obat untuk apa? Permen itu jadinya, gula-gula nanti. Nah, Profesor Sikon berkata, belum ada orang tua, belum ada mertua, bahkan rumah tangga baru satu di dunia. Ternyata dia itu Tuhan, maka itu dia memberikan obatnya. Bahwa orang tua dan mertua itu menyebabkan pertengkaran, keretakan rumah tangga. Jadi dia berkata kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin dia bisa berfirman seperti itu. Belum ada kasus, kenapa ada pencegahannya dulu? Luar biasa Tuhan kita. Jadi ingat, pernikahan ini hukum. Jangan libatkan orang tua kita dalam rumah tangga kita. Libatkan hamba Tuhan atau gembala untuk jadi penasehat. Itu penting. Amin. Ayat 25, ini hukum pernikahan lagi. Sama saya berkata mubasirnya. Mereka keduanya telanjang, yaitu manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya berkata lagi kepada Papa, saya debat, untuk apa engkau tulis firman ini? Semua kami tahu kalau Adam Hawa itu masih telanjang, karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Betul nggak, saudara? Kenapa ditulis? Kan buat penuh Alkitab saja. Tapi inilah hebatnya firman Tuhan yang saya percaya, saudara pun percaya. Satu titik saja ada artinya, ada kuasanya. Apalagi satu kalimat. Saya kagum. Suami istri tidak boleh punya rahasia sedikit. Suami istri harus telanjang. Ini tidak bicara masalah seks, tidak. Tapi bicara masalah keterbukaan. Kalau suami istri tidak telanjang, berarti ada yang ditutup-tutupi dalam hidup itu. Nah, yang ditutupi itu namanya rahasia. Saudara perhatikan, saya mau pakai ilmu jiwa dalam hal ini. Orang yang punya rahasia itu tindakannya pasti aneh. Betul tidak? Karena dia ingin menyimpan, menutupi rahasia itu supaya tidak orang lain tahu. Nah, kalau suami istri tinggal satu rumah, satu tempat tidur, tidak terbuka, tidak telanjang, masih punya rahasia, rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur. Kenapa? Karena setan bisa sembunyi di balik rahasia itu. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, rahasia kita masa lalu sebagai suami istri harus kita buka. Ceritakan dengan jelas siapa kita kepada pasangan kita. Ketelanjangan itu juga berarti komunikasi. Kalau pernikahan komunikasi terputus, maka pernikahan akan hancur. Maka itu anak Tuhan yang sudah menikah, dengarkan, tidak boleh lebih
dari 1 kali 24 jam suami istri tidak ada komunikasi, jangan sekali-kali. Itu berbahaya. Berapa kali kita alami dalam pernikahan kita, kalau kita lagi sakit hati, lagi gak enak, kita pasti diam, kan? Nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Dan itu bahaya sekali. Ketelanjangan ini bicara komunikasi. Harus ada komunikasi itu, harus ada keterbukaan itu. Suatu hari saya baca buku biologi tentang kucing dengan anjing. Saya dulu berpikir mereka itu pasti ada setannya. Kenapa? Karena 2 ekor ini kalau ketemu pasti berantem. Betul nggak? Maka itu jangan sampai rumah tangga kita disebut rumah tangga kucing dan anjing. Ribut saja suami istri, nggak pernah diam. Nah, ternyata jawabannya adalah komunikasi. Kucing dengan anjing itu tidak punya penterjemah. Komunikasi mereka terputus. Begitu mereka ribut. Saudara ingat, anjing itu kalau senang, ekornya bagaimana? Goyang-goyang. Tapi kebalikan dengan kucing. Kalau kucing itu marah, ekornya yang goyang. Nah, karena mereka nggak pernah bisa senyum. Kalau mereka bisa senyum lumayan, masih tahu. Nah, lalu mereka dua lihat dari jauh. Anjing lihat kucing dari jauh, anjingnya senang. Aku punya teman baru. Karena anjing lihat ekor kucing goyang-goyang. Tapi kucing tersinggung. Siapa dia? Belum kenal nantang. Karena kucing lihat ekor anjing goyang-goyang. Nah, ini masalahnya. Nah, saudara, seperti itu juga suami istri. Karena nggak mau telanjang, ada yang ditutup-tutupi, komunikasinya nggak jelas. Lalu kucing mendekati anjing karena kucing tersinggung. Anjing juga mendekati kucing, tapi terimanya mau diajak main. Nah, begitu mereka dekat, kucing cakar duluan, baru anjing tahu, oh ini berantem. Saudara, waktu saya belajar biologi itu saya ingat, Tuhan engkau luar biasa. Maka itu kalau suami istri berantem terus, dasar kucing dan anjing di rumah, apa nggak malu dengan anak-anak bertengkar terus kita? Bertobat. Nah, jadi kata telanjang suami istri itu tidak malu. Itu ternyata soal komunikasi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Amin, saudara-saudara. Sekiranya. Untuk apa saja dalam hidup ini Tuhan kita punya peraturan. Apa saja. Masalah seks ada peraturannya. Luar biasa Tuhan kita. Izinkan saya mengatakan kalimat ini karena tidak banyak gereja membahas masalah seks. Tadi pagi waktu pertemuan para hamba Tuhan kita bahas sedikit. Laki-laki itu selalu jalan dengan pikirannya. Kalau perempuan jalan dengan perasaannya. Maka itu kalau ibu-ibu ngomong selalu begini, menurut perasaan saya itu pasti perempuan. Kalau laki, menurut pendapat saya, nah itu pikiran. Dan memang begitu. Nah, karena suami itu jalan dengan otaknya, istri berjalan dengan perasaannya, maka itu sebetulnya dua orang ini nggak bisa ketemu. Contohnya, bagi seorang suami, kalau dengan 3 anak, beras masih ada 5 kilo, itu tenang suami. Tapi perempuan nggak bisa. Karena perasaannya itu bekerja, perasaannya kuat sekali bekerja. Itu perempuan. Nah, di sini ribut. Istrinya marah-marah. Tinggal 5 kilo. Kenapa kamu diam saja? 5 kilo bisa beli lagi besok. Jawaban laki enteng sekali. Lalu si istri merasa nggak dihargai. Nah, ribut lagi. Cuma gara-gara beras 5 kilo saja. Betul suami istri? Akhirnya rumah tangga kita nggak sejahtera, kita nggak bahagia. Karena kita nggak nuruti peraturan Tuhan. Jadi para istri, kalau suami memang belum bertindak bergerak, jadi suruh diam saja. Nggak akan mati, nggak? Amin kan? Burung di udara aja nggak punya ladang, nggak punya sawah, nggak punya lumbung hidup. Apalagi kita, pasti dipelihara Tuhan. Itu peraturan Tuhan. Jadi masalah-masalah sepele jangan diributkan. Contoh lagi, ibu atau bapak yang paling perasa,
Kalau anaknya yang ada di jauh merantau atau sekolah ngalami sesuatu, nggak kirim kabar, bapak atau ibu yang merasa duluan? Ibu paling perasa. Nah, gelisah, nggak bisa tidur. Nah, jahatnya istri-istri, jangan marah saya ngomong ini. Dirinya nggak bisa tidur karena mikirin anak yang di jauh. Suaminya tidur dimarahin. Kamu enak aja tidur, nggak mikirkan anak. Nah, suami akan berkata, ada apa? Anak baik-baik, tidak ada kabar, nggak ada surat, nggak ada apa-apa. Ya, tapi aku rasa nggak enak. Nah, rasa lagi. Ribut lagi sudah gara-gara itu. Nah, untuk itu anak Tuhan, ikuti peraturan surga. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Kalau suami itu kepala, istri itu tubuh, maka jangan membentuk keluarga monster. Ada banyak keluarga, tubuh satu, kepala dua. Menakutkan saudara. Karena istrinya pun ingin jadi kepala juga. Para istri nanti baca di rumah Kejadian 3 ayat 17. Itu menakutkan ayat itu. Hati-hati para istri. Dalam Kejadian 3:17 ditulis, tanah tempat suami mencari nafkah itu jadi terkutuk gara-gara seorang suami mendengar kata istrinya. Saya kaget lihat ayat ini. Banyak suami gagal dalam hidup bukan karena dia kurang modal, tapi karena mendengar perkataan istri. Ladang suami, pekerjaan suami jadi tidak menghasilkan apa-apa, jadi terkutuk. Maka itu para istri perhatikan Kejadian 3:17 itu, supaya kita tidak salah. Jadi ngerti sekarang masalah seks? Saya ingin beritahukan, Tuhan menciptakan melalui seks laki dengan perempuan itu berbeda, saudara. Maafkan, saya harus buka ini. Gereja harus memberitakan kebenaran. Anak-anak kita harus belajar tentang seks sejak umur 3 tahun. Orang tua perhatikan, zaman sekarang luar biasa. Ketika bukan cuma televisi, kalau toh kita nggak punya antena parabola, VCD sudah masuk ke rumah-rumah juga. Betul nggak saudara? Orang yang kurang mampu pun sudah bisa beli VCD player sekarang. Hati-hati dengan film-film VCD. Percabulan sudah luar biasa sekarang ini. Nah, anak-anak kita sejak kecil sudah ngerti barang itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua di rumah tidak memberikan pengajaran seks, maka ketika anak kita tanya, kita berkata, anak kecil tidak berbicara itu. Anak zaman sekarang gak bisa dikatakan seperti itu. Apa hasilnya? Mereka akan tanya barang itu kepada temannya, kepada tetangga kita, kepada orang lain. Dan ini yang terjadi dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Kenapa anak-anak kecil sekarang, anak sekolah minggu saudara, sudah ngerti barang itu? Karena di rumah orang tua tidak pernah mengajar. Nah, begini yang kami simpulkan dari beberapa rekan hamba Tuhan. Akan sangat baik kalau anak-anak kita di bawah umur 5 tahun atau 6 tahun. Di atas itu jangan, sudah dewasa pemikiran. Anak-anak kita yang di bawah umur 5 tahun atau di bawah umur 6 tahun, biasakan untuk mandi bersama orang tua. Di dalam ketelanjangan di kamar mandi atau tempat mandi itu, di situ pelajaran seks akan diberitahukan. Biarkan anak-anak berani bicara tentang seks. Kenapa? Begini untungnya orang tua. Karena kita orang timur yang sangat aturan dengan barang ini. Tetapi media nggak punya aturan. Ini masalahnya. Betul? Lalu anak-anak kita ngerti lebih dulu sebelum waktunya. Lalu kalau mereka kena apa-apa dengan barang itu, karena kita di rumah tidak pernah membuka barang ini, anak kita juga jadi takut untuk bicara. Akhirnya hancur anak kita. Tapi kalau dari kecil anak-anak kita sudah terbiasa bicara masalah seks dengan kita sebagai orang tua, waktu mereka mandi sama-sama, maka kalau temannya mau buat macam-macam, anak kita nggak akan malu cerita kepada kita. Betul nggak? Bisa nangkap nggak kebenaran ini, saudara? Kalau kita tidak ajar itu, anak-anak kita tanya orang lain.
Dan kalau tanya orang lain biasanya langsung mereka coba, maaf sampai kata. Saudara, seks juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, waktu sudah berapa kali mandi bersama-sama, ceritakan. Dari situlah kamu dilahirkan. Kalau laki perempuan, bapak ibu ada hubungan, ceritakan, tidak apa-apa. Supaya mereka ngerti. Maka itu besok kalau kamu sudah besar, hati-hati. Jangan mau diganggu oleh orang siapapun juga. Kamu harus masuk dalam pernikahan dulu. Nah, dari situ anak-anak dipersiapkan. Kira-kira saudara setuju nggak kalau saya sampaikan seperti ini? Anak kita harus mengerti barang itu. Sehingga mereka bisa berpikir, oh di situ. Kalau kita tidak persiapkan mereka sejak kecil, lalu naluri seks mereka mulai timbul pada umur belasan tahun. Mereka takut bicara pada kita. Celaka kita. Kita mengalami kehilangan untuk anak-anak itu. Ini perkara penting, ibu bapak, anak-anak Tuhan. Adik-adikku, anak-anak muda, kalau kalian belum pernah mengerti ini karena orang tuamu belum pernah dengar, saya minta para hamba Tuhan di gereja siapkan diri untuk terbuka. Anak-anak muda datanglah kepada gembala. Kalau engkau laki-laki datang kepada bapak gembala. Kalau engkau perempuan datang kepada ibu gembala. Para gembala harus siapkan diri untuk itu. Satu lagi masalah saya ingin katakan. Saudara, gereja tidak pernah membuka, ini harus dibuka betul-betul. 90% keretakan rumah tangga itu karena seks. 70% itu karena ekonomi. Yang 90% karena seks, kenapa? Dengarkan ini. Ternyata hampir semua istri itu pernah disakiti oleh suaminya. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan tangan yang suka menempeleng, memukul, tapi dengan masalah hubungan seks ini tadi. Kenapa? Maaf, saya harus buka. Saudara, perempuan itu rangsangan seksnya lebih lambat daripada laki-laki. Ya, ini bedanya. Laki-laki itu diciptakan Tuhan sangat cepat untuk terangsang. Kalau perempuan tidak. Ini contoh saja. Perhatikan. Bagi seorang perempuan, kalau lihat laki-laki telanjang, itu malah takut, nggak akan terangsang dia. Betul nggak? Ayo jujur ibu-ibu, ketakutan luar biasa. Kalau laki-laki nggak, kita ini makhluk kurang ajar, saudara. Nggak usah lihat perempuan telanjang, mata kita sudah kotak-kotak betul. Nah, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau ada suami itu baik kepada istrinya, maaf saya berkata, itu hanya kalau suami itu lagi perlu seks, perlu dilayani oleh istrinya, berkelakuan manis, berkata-kata manis, suara istri akan sakit hati betul-betul. Maka itu laki-laki jujurlah, berapa banyak kali kita menyakiti istri kita dalam masalah seks. Maka itu kami para hamba Tuhan sudah punya kata sepakat. Kalau suami istri akan melakukan hubungan suami istri, maka suami harus mempersiapkan istri itu dari pagi. Pakai bahasa-bahasa tertentu, bahasa tubuh, bahasa apa yang dimengerti istri, sehingga perempuan itu punya persiapan. Maka itu saudara, tolong hukumlah seberat-beratnya para pemerkosa. Saya setuju kalau pemerkosa itu dihukum mati. Kenapa? Dengarkan, Papa kita ciptakan organ seks itu luar biasa untuk perempuan. Di seluruh mulut rahim itu ada jutaan kelenjar, jutaan pori-pori, luar biasa. Kalau seorang istri itu disayang oleh suaminya, rasa betul istri itu disayang oleh suaminya, maka jutaan kelenjar itu di mulut rahim, interaksinya akan begitu lunak, dan kelenjar itu mengeluarkan lendir yang sebagai cairan. Maka itu ketika hubungan itu dilakukan, seorang istri gak akan mengalami sakit karena lendir itu jadi pelumas. Inilah keadilan Tuhan. Tapi kalau ada orang diperkosa, kalau seorang itu diperkosa, maka otot rahim itu mengkerut, dia ketakutan. Maka jutaan kelenjar itu pun langsung diam. Dia mengkerut, tidak mengeluarkan lendir itu. Dan ketika dia diperkosa,
luka pada rahim itu. Dan luka itu nggak cuma pada rahim, sampai ke jiwa. Maka itu mengapa banyak istri ketakutan waktu melakukan hubungan itu. Mungkin istri itu waktu masih kecil belum sampai diperkosa, tapi ada laki-laki pernah ganggu dia. Walaupun anak itu baru umur 3 tahun pernah dilecehkan, maka ketakutan ada sampai dia menikah. Tolong para gembala, kalau jemaat terbuka masalah seks, ternyata cukup banyak anak-anak perempuan dilecehkan sejak kecil. Bisa oleh kakak kandungnya, bisa oleh omnya, bisa oleh tetangganya. Walaupun nggak sampai dalam hubungan seks dalam perkosaan waktu masih kecil, diganggu saja. Maka ketika suami istri melakukan hubungan itu, si istri masih ketakutan, namanya trauma dalam bahasa ilmu jiwa. Dan itu membuat rumah tangga nggak bahagia. Maka itu dengar, jangan ada pemerkosa lagi dalam nama Yesus. Jangan ada pemerkosa lagi dalam nama Yesus. Penderitaan orang diperkosa itu dibawa sampai mati, sudah. Sampai mati akan lukanya itu dalam sekali. Maka itu hentikan semuanya itu. Nah, istri-istri malam ini jujurlah pada suami. Suami-suami jujurlah. Kalau malam ini istri kita ngaku apa adanya, terus terang selama kita menikah, terus terang ngomong. Dan suami jangan marah kalau malam ini istrimu terbuka. Jangan marah. Minta Tuhan menyelesaikan masalah itu supaya kebahagiaan dan sejahtera ada di keluarga kita. Amin. Ini masalah penting untuk masalah seks. Adik-adikku, anak-anak muda, jaga dirimu. Jangan kau serahkan kegabisanmu, putri-putri Sion. Selaput darah, keperawanan yang kau miliki itu cuma berlaku sekali seumur hidup. Biar hanya seorang suami yang boleh memecahkan selaput darah, itulah suamimu. Jangan kau serahkan pada laki-laki sembarang. Sekalipun kau dirayu dan rayuan, toh juga aku nikahi kamu nanti. Jangan mau percaya pada buaya-buaya itu dalam nama Yesus. Hai anak-anak muda, dengar. Kejadian 1:28 itulah hukum yang luar biasa. Tidak ada seks sebelum pemberkatan pernikahan. Katakan amin. Ayatnya di Kejadian 1 ayat 28, tidak ada seks sebelum diberkati. Maka itu penting sekali untuk kita jaga rumah tangga kita. Amin. Ayat terakhir ayat 19 Yesaya 48. Setelah semua kita perhatikan ayat 19, siapa yang diberkati? Begini firman Tuhan. Maka, kata maka adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Maka siapa kita? Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Mari kita baca sama-sama kalimat yang terakhir ini. Yang Alkitab 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Hei keluarga-keluarga Kristen, inilah kekayaan yang tak ternilai. Bukan deposito, bukan tanah, bukan sapi, bukan emas. Kekayaan kita adalah kalau seluruh keturunan kita namanya tidak akan ditiadakan di hadapan Tuhan. Itu kekayaan yang luar biasa. Sampai anak cucu kita tetap akan ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Bagaimana semua keturunan kita tetap ada di hadapan Tuhan? Kalau sekiranya